Hai teman-teman, kami dari kelompok Benua Amerika. Perkenalkan anggota saya, Uswatun Hasanah, Rohilatul Jannah, dan saya sendiri Devi Indriani. Nah, di sini kami akan membahas mengenai yang pertama, aspek fisik regional Benua Amerika. Yang kedua, aspek sosial regional Benua Amerika. Yang ketiga, potensi regional Benua Amerika. Dan yang terakhir yaitu permasalahan regional Benua Amerika. Oke, baik. Yang pertama akan menjelaskan yaitu saya sendiri. Yang pertama itu aspek fisik regional benua Amerika. Nah, pada pokok penjelasan ini yang akan dijelaskan yaitu yang pertama iklim. Iklim merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi persebaran flora dan fauna di muka bumi. Nah, apa saja yang mempengaruhi iklim? Yang pertama itu sinar matahari, suhu, kelembaban udara, kecepatan angin, dan juga curah hujan. Benua Amerika memiliki klasifikasi iklim yang sangat lengkap, yaitu dari tropis, sedang, dan juga dingin. Untuk bagian utara, benua ini memiliki iklim dingin dan juga subtropis. Kemudian untuk bagian selatan memiliki iklim tropis dan juga gurun. Nah, baik. Untuk pembagian kawasan iklim, yang pertama itu tropis berada di kawasan lembah Amazon. Kemudian subtropis yaitu berada di kawasan Amerika Serikat dan juga Argentina. Nah, untuk iklim dingin berada di Kanada dan juga Alaska. Amerika Serikat ini memiliki iklim yang kontinental atau yang bersifat sangat dingin pada musim dingin, yaitu sekitar bulan Januari, dan sangat panas pada musim panas, yaitu sekitar bulan Juli. Nah, pada benua Amerika ini yaitu memiliki keunikan, yaitu pada bentuknya yang memanjang, seakan-akan seperti menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan. Nah, benua Amerika ini juga adalah benua terbesar nomor 2 setelah benua Asia, yang memiliki luas sekitar kurang lebih 41.800 km persegi. Nah, pada benua ini titik tertingginya yaitu berada pada Gunung Aconcagua yang memiliki tinggi yaitu sekitar 6.999 meter di atas permukaan laut. Nah, pada benua Amerika ini memiliki keunikan lain, yaitu benua Amerika memiliki sungai yang terpanjang nomor 2, yaitu sungai apa? Sungai Amazon. Nah, sungai Amazon ini memiliki panjang mencapai sekitar 6.515 km. Nah, ada lagi satu sungai yang sangat menarik, yaitu Sungai Colorado. Sungai ini terkenal karena memiliki keindahan pemandangan alam yang menakjubkan di setiap melewati aliran sungainya. Nah, karena saking bagusnya pemandangan ini, sampai-sampai sungai ini memiliki julukan, yaitu Grand Canyon. Pada kawasan benua Amerika bagian utara ini memiliki padang rumput yang luas dan juga hijau, sehingga pada benua Amerika bagian utara ini sebagian lahannya dimanfaatkan untuk pertanian dan juga peternakan. Nah, benua Amerika bagian utara ini memiliki luas sekitar 24.500 juta kilometer persegi atau sekitar 4,8% dari luas permukaan bumi. Nah, di sini juga ada danau terbesar yang dinamakan Danau Superior yang memiliki luas kurang lebih 82.410 km persegi. Nah, selanjutnya itu kawasan bagian selatan. Kawasan bagian selatan ini memiliki ukuran yang lebih kecil daripada kawasan bagian utara, yaitu sekitar 18 juta kilometer persegi. Nah, kawasan ini terbentang antara Samudra Atlantik dan juga Samudra Pasifik. Nah, sungai Amazon ini berada di Amerika Selatan, yaitu tepatnya di Brazil. Nah, jaraknya yang terpaut dekat dengan sungai terpanjang di dunia, yaitu Sungai Nil, yang berjarak kurang lebih 250 km. Nah, sungai Amazon ini memiliki aliran sungai terbesar di dunia, sekitar 184.000 meter kubik per detik pada saat musim hujan. Nah, pembagian wilayah flora dan fauna pada benua Amerika ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kawasan Nordik, yaitu faunanya sebagai berikut.
Berikut fauna yang mudah dapat ditemukan di Amerika bagian utara. Yang pertama itu hewan penggerak, bison, badak, kuda, gajah, tapir, beruang hitam Amerika, bobcat atau kucing hutan, rusa kutub, leopard, puma atau cougar, rubah abu-abu, dan kambing gunung. Itulah fauna yang dapat ditemukan di Amerika bagian utara. Selanjutnya itu kawasan selatan. Kawasan selatan ini disebut juga dengan kawasan neotropik. Berikut beberapa fauna yang mudah ditemukan di Amerika bagian selatan, yaitu yang pertama, serigala manet, opossum, kukang air, armadillo, aardvark, terenggiling, kapibara, sloth, jaguar, dan kryptodon. Fauna di Amerika bagian utara memiliki spesies yang lebih kuat dibandingkan dari Amerika bagian selatan. Selanjutnya yaitu yang terakhir, flora. Flora yang ada di benua Amerika yaitu ada hutan gugur, hutan konifer, gurun, hutan hujan tropis, hutan musim, dan juga padang rumput, baik itu stepa maupun prairie. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai aspek sosial regional Amerika. Yang pertama yaitu penduduk, di mana jumlah penduduk Amerika menempati urutan nomor 3 terbanyak di dunia, yang disebabkan oleh selain adanya penduduk asli Amerika, terdapat juga imigrasi. Kemudian untuk ras dan etnis, Amerika sangatlah beragam. Dilihat dari penduduk berkulit putih sampai penduduk berkulit hitam. Dan walaupun berbeda-beda, namun penduduk Amerika mempunyai keyakinan dalam peran agama sangatlah penting dalam kehidupannya. Kedua yaitu kebudayaan, di mana kebudayaan Amerika sangatlah beragam. Dilihat dari negara yang multikultural seperti adanya kelompok etnis, adat istiadat, olahraga, seni, musik, dan juga cara berpakaian negara Amerika. Kemudian yang ketiga yaitu ekonomi, di mana Amerika mempunyai sistem ekonomi kapitalis. Selain itu, Amerika mempunyai banyak dukungan sumber daya yang dimiliki negaranya, seperti dalam bidang industri, perdagangan, pertanian, dan juga pertumbuhan. Selain itu, Amerika mempunyai mitra dagang yang terbesar di dunia, di mana Amerika Serikat dijadikan indikator dalam ekonomi dunia. Dilihat dari dolar Amerika Serikat menjadikan standar mata uang negara lain. Selanjutnya mengenai potensi regional benua Amerika. Adapun potensi yang dibahas ada dua, yaitu potensi fisik dan juga potensi sosial. Potensi fisik yaitu membahas mengenai iklim, geomorfologi, dan biogeografi. Negara yang pertama yang akan kita bahas yaitu Amerika Serikat. Negara Amerika Serikat terletak di bagian utara benua Amerika. Potensi besarnya yaitu di bidang pertambangan berupa emas, minyak, batu bara, dan endapan uranium. Negara Amerika Serikat juga memiliki produksi pertanian yang utama, antara lain jagung, gandum, gula, dan tembakau. Baik, negara selanjutnya yaitu Kanada. Kanada merupakan negara yang terletak di utara benua Amerika. Luas wilayahnya terbesar kedua setelah Rusia. Memiliki iklim yang dingin hingga minus 50 derajat Celcius. Namun juga memiliki iklim dingin yang sedang, yang wilayahnya terletak di utara pesisir British Columbia. Kemudian, negara yang terletak di benua Amerika bagian tengah, yaitu Belize. Walaupun wilayahnya yang sempit, Belize memiliki flora yang beragam, dan juga Belize memiliki karang penghalang besar terpanjang di dunia nomor 2. Kemudian untuk iklim,
yang ada di negara Belize yaitu tropis. Umumnya amat panas dan juga kering. Dan musim hujan di negara Belize itu sering terjadi pada bulan Mei hingga bulan November. Adapun badai topan dan banjir yang sering terjadi di negara Belize. Kemudian negara selanjutnya yaitu Argentina. Argentina merupakan negara yang terletak di benua Amerika Selatan. Nah, negara ini merupakan negara terbesar ke-8 di dunia. Sumber daya alam yang kaya menjadikan Argentina sangat berpotensi bagi perekonomian. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai potensi sosial. Nah, di potensi sosial ini kita akan membahas mengenai penduduk, ekonomi, dan kebudayaannya. Yang pertama kita akan membahasnya yaitu Amerika Serikat. Nah, di negara Amerika Serikat penduduknya sangat beragam sehingga kebudayaan yang ada juga beragam. Nah, untuk kebudayaannya itu juga maju dikarenakan adanya teknologi yang menunjang. Teknologi ini juga menunjang pada bidang perekonomian. Kemudian selanjutnya yaitu negara Kanada. Negara Kanada menjadi berkembang pesat perekonomiannya sejak berubah dari ekonomi pedesaan menjadi industri perkotaan. Penduduk lebih banyak tinggal di wilayah yang hangat mulai dari 30 derajat Celcius di Montreal dan 15 derajat Celcius di Iqaluit dan Nunavut. Penduduk asli negara Kanada yaitu Inuit dan Métis, dan bahasa resminya yaitu Inggris dan Prancis. Budayanya dipengaruhi oleh masa kolonial Inggris dan Prancis. Negara selanjutnya yaitu Belize. Negara Belize merupakan negara yang sektor ekonominya ada di bidang pariwisata dan pertanian. Keduanya menjadi kunci utama pada perekonomian negara Belize. Namun, mungkin akan berubah sejak ditemukannya endapan minyak di wilayah distrik Cayo. Kemudian penduduk di negara Belize itu berada di umur muda, yaitu di bawah 30 tahun. Kemudian negara yang keempat yaitu Argentina. Tingkat melek huruf pada penduduk Argentina itu sangat tinggi. Sektor pertanian dan industri sangat maju. Negara Argentina juga menerima orang Eropa tanpa merasa terpinggirkan. Hal ini juga dipengaruhi karena adanya pengaruh negara Spanyol dan Italia. Kemudian bahasa resminya yaitu bahasa Spanyol. Kemudian kebudayaan yang ada di Argentina yang terkenal yaitu tariannya yang bernama tango. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai permasalahan regional Amerika. Yang pertama yaitu permasalahan internal, di mana permasalahan datang dari dalam negeri seperti yang pertama, mengenai organisasi kesehatan kasus COVID-19 di kawasan Amerika turun. Yang kedua yaitu utang dan kesejahteraan ekonomi dapat memicu konflik Amerika Serikat. Yang ketiga yaitu demo yang terjadi di Amerika pecah dalam gedung Kapitol. Yang keempat yaitu Donald Trump merusak tradisi proses pelantikan Presiden Amerika Serikat yang sudah berlangsung selama 150 tahun. Yang kelima yaitu Presiden Biden melarang warga negara asing dari 36 negara masuk dan mengeluarkan aturan baru pada Amerika Serikat. Kemudian permasalahan eksternal, di mana permasalahan yang datang dari luar negeri seperti yang pertama, persaingan dalam bidang ekonomi Amerika dengan Rusia. Yang kedua,
mengenai kado Cina membuat Presiden Biden panas saat hari pelantikannya. Ketiga, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap 2 jenderal Myanmar terkait kudeta militer. Keempat, yaitu salahkan Trump membuat keruh hubungan. Cina meminta hubungan kepada Biden. Dan yang terakhir yaitu Cina memperingati Amerika untuk jangan melewati garis merah. Mungkin ini saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.